Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Fadila dari Prodi PPKN semester 4 NPM 1961210015. Di sini saya buat media pembelajaran dengan bahan-bahan yang mudah dicari dan mudah didapatkan. Untuk pemateriannya saya dengan judul yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama yaitu pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak ia dilahirkan di dunia ini. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu meliputi kekuasaan, kepemilikan, kewenangan, kepunyaan dalam berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu, karena sudah ditentukan oleh sebuah peraturan undang-undang dan lain sebagainya. Contoh hak yaitu hak mengusulkan pendapat, hak bebas dari perbudakan, hak memilih agama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh semua individu agar bisa mendapatkan haknya secara layak. Karena dengan melakukan kewajiban ini, hak yang diperoleh itu menjadi hasil karena kita sudah melakukan kewajiban. Dalam kaidah lain, suatu kewajiban itu bisa dikatakan sebagai hutang yang harus kita lunasi agar mendapatkan hak yang layak. Yang selanjutnya yaitu pengertian warga negara. Warga negara adalah suatu masyarakat atau warga yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintahannya dan mengakui pemerintahan itu sendiri. Warga negara juga bisa diartikan sebagai salah satu anggota negara. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kelima yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu sikap terlalu mementingkan diri sendiri. Adanya sikap terlalu mementingkan diri sendiri itu yaitu sikap yang terlalu egois dapat mengakibatkan seorang warga negara akan lebih menuntut hak-haknya dan mengabaikan hal yang menjadi kewajibannya. Hal tersebut dapat mendorong untuk melakukan berbagai cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun dengan melanggar hak orang lain. Kedua yaitu rendahnya kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat menyebabkan seseorang bertindak tanpa menghormati hak dari orang lain dan berbuat seenaknya. Sikap demikian dapat menimbulkan tindakan penyimpangan terhadap hak dari kewajiban warga negara. Yang ketiga yaitu rendahnya sikap toleransi. Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Adanya seorang pemimpin yang bersikap tidak baik dalam menggunakan kekuasaannya dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga, seperti sikap pemimpin yang tidak mau memperhatikan dan menghargai hak dan bawahannya. Yang kelima yaitu aparat penegak hukum yang kurang tegas. Aparat penegak hukum yang tidak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja itu akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Para pelaku yang tidak merasa jera dikarenakan sanksi yang tegas akan menimbulkan pelanggaran hak yang berkelanjutan. Selain itu, hal tersebut dapat bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk-bentuk pelanggaran hak dan kewajiban.
untuk seseorang. Keenam yaitu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan pengaruh yang negatif ya dalam hal ini. Bahkan dapat menimbulkan tindak kejahatan, misalnya seperti kasus penipuan, penculikan, dan pencurian. Yang selanjutnya yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Yang poin A yaitu penangkapan dan penahanan seorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Poin B yaitu pembungkaman pembebasan pers dan dengan cara pencabutan SIP khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan alih mengganggu stabilitas keamanan. Poin C menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintahan. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang khususnya terjadi di Indonesia yaitu pelanggaran hak warga negara yang pertama yaitu proses penegakan hukum yang masih belum optimal. Contohnya masih sering terjadi kasus tangkap perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Indonesia, segala warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya, pelanggaran yang selanjutnya itu pelanggaran hak warga negara yang selanjutnya yaitu di era globalisasi saat ini kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia itu masih cukup tinggi. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Yang pertama, tidak atau menghindari membayar pajak. Tidak atau menghindari membayar pajak berarti pengingkaran kewajiban warga negara terhadap pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Pengingkaran terhadap pajak hampir dilakukan oleh seluruh warga negara, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu melanggar hak asasi manusia lain. Itu pelanggaran hak asasi manusia lain. Jenis-jenis pelanggaran HAM merupakan pengingkaran kewajiban yang tercantum dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, agar tercipta suasana yang kondusif, setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia lain. Yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 amandemen menyebutkan pentingnya pendidikan bagi manusia sebagai sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Pasal tersebut berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 amandemen menyebutkan pentingnya pendidikan bagi manusia sebagai sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Pasal tersebut berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang keempat yaitu ikut serta dalam pembelaan negara. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Demikian bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, artinya tiap warga negara wajib ikut serta dalam bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sesuai perannya masing-masing. Yang kelima yaitu tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok
pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kewajiban untuk ikut serta mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut tercapai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keenam yaitu tidak menaati peraturan lalu lintas. Setiap warga negara mempunyai kewajiban menaati peraturan lalu lintas, baik sebagai pejalan kaki, pengendara motor, dan pengguna jalan lain. Yang ketujuh yaitu merusak fasilitas umum dan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas umum berarti pengingkaran terhadap kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar. Padahal lingkungan dan alam sekitar tersebut bermanfaat bagi manusia. Yang kedelapan yaitu tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Contohnya kegiatan lingkungan misalnya ikut serta pelaksanaan siskamling, membayar iuran warga, dan ikut serta membantu korban bencana alam. Yang ke-9 yaitu tidak jujur dan melakukan korupsi. Dampak korupsi bagi negara sebenarnya merupakan salah satu perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran. Perilaku ini dapat merugikan rakyat dan negara hingga triliunan rupiah. Itu artinya seorang mengingkari banyak kewajibannya sebagai warga negara. Kewajiban tersebut antara lain kewajiban menghormati orang lain, membela negara, dan ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.